Kali ini gue akan bahas salah satu ayam yang rasanya jarang banget dibicarain di 2023 ini. Padahal buat gue produk ini sebenarnya unik banget dan tentu ada marketnya. Jadi halo dan selamat datang di Everson Review, dan ini adalah review gue untuk Vio FH15 yang sebenarnya udah rilis di 2023 awal ini. Tapi yang seperti yang gue bilang tadi, rasanya nggak terlalu banyak dibicarakan. Padahal buat gue ayam ini cukup unik dan mungkin memang tidak untuk semua. Jadi seperti biasa gue akan langsung jelaskan aja ayam ini, mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingan. Tapi sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin demo unit review ini ke gue untuk di review. Dan ayam ini Vio FH15 menggunakan 1 dynamic driver dan 3 balancer mature, dan harganya adalah sekitar 3,3 jutaan. Dan di dalam packaging lu juga dapetin beberapa nozzle yang bisa mengganti tuningan dari ayam ini sendiri. Gue akan kenalkan dulu untuk kalian yang belum tahu tentang Intium Indonesia. Ini adalah distributor resmi, untuk satu-satunya distributor resmi untuk Estel and Kern di Indonesia ini. Juga beberapa produk seperti, dia juga merupakan distributor untuk beberapa produk seperti Hi-Fi Man, juga Vio, dan juga adalah distributor untuk Moondrop di Indonesia. Jadi jangan khawatir, untuk barang-barangnya itu pasti bergaransi resmi. Bisa dilihat juga untuk Tokopedia-nya gue kasih di sini, dan juga link untuk Instagram-nya yang banyak spoiler mungkin barang-barang apa aja sih yang bakal masuk secara resmi ke Indonesia. Build quality-nya terasa cukup premium dengan bahan all metal untuk housing-nya, dan finishing-nya juga berasa halus dan smooth. Gue suka somehow ini kayak, nggak tau, sisik naga gitu, sisik naga biru. Rasanya cukup keren. Lalu untuk nozzle-nya sendiri gampang bukanya, persis seperti beberapa ayam lain yang kayak Kato atau apa, tinggal diputer aja lalu udah lepas. Cuman mungkin sedikit info aja, kalau ayam ini punya sedikit hati-hati aja mungkin, karena dia nozzle-nya termasuk cukup yang kecil ukurannya kalau dibandingin sama beberapa ayam lain. Cuman untungnya cara pasang dan untuk cara lepasinnya itu cukup mudah tapi secure. Untuk kabelnya sendiri dia menggunakan MMCX konektor, jadi ini bisa muter. MMCX sendiri konektornya berasa cukup baik, dan kabelnya cukup tebal dan twist seperti ini. Tapi jujur aja gue ngerasa kabelnya secara tekstur agak kaku dan kurang fleksibel. Untuk ergonominya sendiri di kuping gue ini sangat-sangat nyaman. Bentuknya, kedalaman nozzle-nya, lalu smoothness-nya sama bener-bener ngepas di gue, sampai nggak ada, gue nggak ada protes. Cuman satu mungkin, tapi itu bukan ke housingnya perfect buat gue, lebih ke kabelnya. Ini lihat ya, kabelnya cukup kaku, dan kalau gue jalan-jalan nih agak tek-tek microphonic. Ayam ini sendiri punya 3 warna nozzle, seperti yang gue bilang bisa diganti-ganti. Ada 3 warna, yaitu green, hijau, red, merah, dan juga black, hitam. Dan overall sebenarnya dia mengganti frekuensi yang cukup berasa di sekitar area upper mid range, sekitar 4 kHz-an. Itu untuk yang red dia paling turun, black rada menengah, sementara green itu yang paling banyak sekitar 4 kHz-an. Tapi overall keseluruhan frekuensi response-nya, mau secara pakai nozzle yang manapun, ayam ini bisa dikategorikan sebagai warm and bahkan simply dark. Kelihatan bagaimana frekuensi response-nya itu sudah mulai turun di sekitar lower treble, sekitar 6 kHz-an. Ada sedikit resonance peak di 8 kHz, habis itu turun jauh habis. Jadi ayam ini punya elevasi yang paling berasa di area bass, vokalnya nyantai dan treble-nya hilang. Bisa dibilang frekuensi bawah area bass adalah area yang paling menonjol dari ayam ini, dan area yang juga buat gue paling bisa dibilang bersinar. Dimana bassnya ini, gebukannya, teksturnya, dalamnya benar-benar ngasih tahu bahwa ayam ini punya kualitas bass dengan driver yang bagus. Gue kasih EDM, gue kasih lagu pop, gue kasih jedak-jeduk, dia punya decay, dan juga teksturnya tuh benar-benar kayak bass yang mahal. Nggak berasa bass yang cuma sekedar nonjok atau bass yang sekedar mukul atau sekedar dalam aja. Enggak, ini really good bass. Cuman emang dengan tekstur yang jelas berasa seperti ini, dia tidak bisa cepat-cepat banget, jadi jelas bukan untuk lu yang suka lagu-lagu ngebut metal ataupun rock. Mid range-nya terlalu aman kalau buat gua. Ini mau pakai filter yang manapun terlalu aman, gak ada sibilance-nya, nggak ada shoutiness-nya, tapi terlalu main aman sampai semua vokal berasa tebel, berbobot, tapi di saat yang bersamaan kurang lepas. Mau filter manapun, tapi buat gue paling mending pakai filter hijau. At least gue nggak berasa kayak kependem banget. Kalau gue pakai filter yang red, itu udah bener-bener kayak yang nyanyi itu dikasih handuk basah, lo suruh nyanyi gitu ya. Jadi kayak di waterboarding lo suruh nyanyi.
mendelep banget. Jadi kalau gue sarankan, kalau kalian mau coba ini, cobalah filter hijau. Karena itu tetap berasa, dapat sweetness vokalnya, tapi clarity-nya juga bagus. Di sini gue ngerasa ada kerasa kualitas driver mungkin. Walaupun suara penyanyinya itu gak terlalu lepas dan juga tebel, tapi pengucapan kata, lalu kejelasan nada-nada yang disampaikan itu tetap jelas. Dan hebatnya, walaupun dengan frekuensi yang tidak terlalu maju seperti ini, dia clean, dia bisa terpisah dari bassnya yang besar dan bertekstur tadi nonjok. Di sini buat gue ada kerasa, oh ini emang bukan ayam murah gitu. Walaupun arah suaranya dark, gelap, very very warm, tapi kepisahnya itu masih berasa. Gue rasa kalau ayam-ayam murah ya dengan tuningan seperti ini bakal mendem, lalu nyampur satu sama lain dan bisa dibilang nggak berasa separasinya. Tapi di sini separasinya berasa, vokal terpisah dari bass tetap clean, walaupun dia tetap ada sensasi kurang lepas. Treble-nya bisa dibilang bagian yang gue pribadi, kalau lu udah lihat review-review gue ya, kebetulan gue adalah orang yang sangat suka treble, jadi gue sangat tidak suka untuk treble-nya ini. Way too dark, terlalu gelap, nggak ada gemericiknya. Gue dengerin simbal itu kayak simbalnya kayak orang main nggak serius gitu, kayak main cuma cek cek cek, mestinya kan ces gitu loh. Cesnya nggak berasa di sini, terlalu ketahan, cuma kayak ceprek. Jadinya yes, ini kurang natural, kurang lepas. Dan yes, ini mempengaruhi frekuensi lainnya juga. Kalau misalnya di lagu-lagu yang kayak flute gitu kan, ada kesan nafas yang lu dapatkan dari flute, ataupun kesan gigitan dari violin yang lepas di ujung sana, ataupun penyanyi, bahkan suara manusia pun ada breath-nya, ada nafasnya. Nah, sensasi napas, sensasi lepas itu sama sekali nggak ada di sini. Jadi ya untuk kalian yang suka treble atau bahkan simpelnya treble head, jauh-jauh dari sini aja. Jadi overall tonality-nya buat gue, IM ini jelas tidak untuk semua orang. Tapi ini bisa direkomendasikan. Jadi ini nggak asal gelap doang, nggak asal tebel doang. Tapi di dalam tebel gebuknya bass dan juga tebelnya vokal ini dan treble-nya yang sangat tidak maju, bahkan untuk beberapa lagu buat gue nggak ada. Ini dia bisa kasih sensasi tekstur bass yang bagus, dia bisa kasih tekstur vokal dan kejelasan vokal yang bagus. Jadi yes, marketnya adalah untuk kalian yang sangat-sangat sensitif treble atau simply pingin ayam yang pingin mungkin dibawa tidur atau dibawa nyantai tanpa ada tanpa ada yang nyerang sama sekali treble. Untuk kalian yang sangat-sangat sensitif dengan treble, ayam ini bisa jadi satu-satunya, bahkan satu-satunya pilihan, karena gue nggak kebayang yang lain di harga segini yang pingin dark, tebel, tapi lu masih dapat sensasi clarity-nya, lu masih tetap dapat sensasi teksturnya yang gue sendiri sangat appreciate, karena jarang loh seperti ini. Tapi yes, kalau zaman sekarang itu kan orang pada sukanya Harman, lalu neutral with bass boost. This is not it. Jadi ya, ini marketnya niche. Nah, ini teknikalnya gue agak mixed feeling tentang hal ini sebenarnya, tapi yes, gue masih appreciate karena gini loh, technical salah satu yang bikin suatu IM atau suatu transducer berasa jelas, detail, overall dari ujung ke ujung, ya mau nggak mau adalah kelengkapan frekuensinya. Sementara IM ini jelas frekuensinya itu terbatas. Tapi di dalam keterbatasannya itu, dia somehow bisa berhasil menyajikan soundstage atau headstage yang lumayan lebar dan berasa depth-nya. Jadi kayak cuman kanan kiri lumayan luas, depth-nya ada. Cuman dimensi atasnya itu bener-bener kebatas atau hilang sama sekali. Jadi cuman kayak gini lalu ke bawah kalau misalnya divisualisasikan. Dan secara separasi sebenarnya yang gue bilang tadi bagus, lu kerasa bener-bener kayak lu punya sensasi subwoofer ditambah vokal yang terpisah. Walaupun vokal itu tebel, vokal itu warm, tapi itu vokal tetap clear dan sensasi subwoofer di dalam. Gue sama bisa appreciate dan bisa suka seperti ini. Tapi jujur aja kayak mixed feeling, nggak bagus-bagus amat. Apalagi kita ngomong harga 3 juta, ya jelas lu pilih planar macam Seven Hearts Timeless. Itu udah lebih lengkap, setiap resolusinya juga lebih berasa lebih baik. Ini dalam limitasi frekuensinya, dia bisa menyajikan separasi yang kerasa banget. Itu unik dan mungkin sekali lagi, bukan buat semua, tapi ini beda dari yang lain. Nah, kalau perbandingannya gue juga bingung mau bandingin sama apa. Karena rata-rata di harga kita sebutlah 3 jutaan itu kan ada Harman-ish IM seperti Tanzim Oxygen ataupun Thea Audio Elixir. Itu yang jelas punya
lebih open lagi dari upper mid range to treble-nya, jadi suara vokal cewek lebih lepas, lebih maju, treble juga lebih, walaupun treble-nya nggak sampai ujung-ujung banget tapi jelas lebih ada dibandingkan AM ini. Lalu dibandingkan AM yang 3 jutaan lagi yang lain, itu kebanyakan ya gua nggak tahu, nggak ada yang seperti ini. Bahkan Manger T2 ataupun Soundrhyme SR5 pun itu tidak segelap ini suaranya. Jadi ini benar-benar dark. Untuk kalian yang suka suara dark, nggak, kalau kalian benar-benar suka suara yang tebel, gelap, treble-nya nyaris nggak kedengeran, tapi bisa mendapatkan tekstur bass yang sangat bagus, gua rasa nggak ada pilihan lain. Ini bisa dicoba. Jadi kesimpulannya jelas ayam ini bukanlah ayam yang gampang untuk direkomendasikan atau bisa gua ngomong silahkan beli aja ayam ini. Nggak bisa sama sekali. Ayam ini adalah ayam yang bisa direkomendasikan untuk dicoba untuk kalian yang suka suara dark tapi pingin tekstur bass yang bagus. Gue sendiri akan ngomong nggak bohong, gue ngerasa sayang sekali. Maksudnya gue benar-benar suka tekstur bassnya di sini, tapi tuningan upper mid range to treble itu gue nggak bisa suka. Mungkin gue berharap suatu saat nanti Vio bisa bikin tuningan lebih balance dari upper mid to treble-nya, tapi mempertahankan bass ini. Karena jujur aja gue suka banget bassnya ini. Jadi kalau bisa cobalah. Cobain lah, ini ayam unik banget. Tapi gue nggak bisa langsung merekomendasikan total. Tapi anyway, kalau kalian ngerasa cocok sama deskripsi gue terhadap ayam ini, bisa langsung dibeli aja di link di description di bawah. Jadi thank you for watching and see you next time. Bye-bye.